deh, bisnis operasional murah, cuannya tinggi. Oke itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Sobat Yusnadi. Hari ini saya ada di Kecamatan Waljepara, ya, Labtu di Dusun 2. Saya lagi coba ngobrol-ngobrol dengan sahabat kita nih, namanya Mas Udin. Iya, Mas Udin, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ini ya. saya lihat apa namanya, pakcoy dan sebagainya ini ingin belajar, ya. Kita belajar sama beliau nih, bareng-bareng kan? kita coba. Karena dari mulai yang kecil ya, kita ingin tahu juga kan seperti apa sih sama beliau nih, Mas Udin ya. Oke. Mas Udin, Iya. bisa cerita nggak awal mula bisnis apa namanya nih? Hidroponik. Hidroponik. Iya, hidroponik. Hidroponik, ya. Hidroponik. Bukan poni ya, hidroponik. Oh, okay. Ayo gimana? Ceritain dulu sama teman-teman sobat. Sebenarnya awal mau nyoba ini agak takut ya, karena memang dikenal hidroponik itu investasi awalnya memang ya luar biasa, agak-agak mahal lah Katanya. Iya. Oke. Tapi memang benar sih ternyata. Benar. Mahal coy. Mahal. Gitu. Terus karena kami mau coba ini berani karena kebetulan ada ipar, adanya istri itu menikah dengan serang perjaka yang kebetulan usahanya sudah hidroponik, makanya kami berani untuk mencoba. Jadinya kalau kata orang Jawa, gurunya nyanding. Deket lah gurunya, makanya kami berani gitu. Kurang lebih sudah hampir 2 tahun lah. Mulai ini 2 tahun. Berarti 2022 akhir ya kayaknya. Setelah Idul Fitri 2022 kayaknya. Itu ide dari situ ya awalnya. Awalnya dari situ sih gitu. Terus apa yang pertama dibuat untuk hidroponik ini, tanaman apa? Pokcoy nih. Pakcoy Jadi ya? pokcoy awal-awal ya. Pokcoy ya? Awal-awalnya itu pokcoy itu ya jadi pionirnya. Inilah. Bisa kan kita jalan di sana? Boleh, Bisa jalan. silakan. Ya. Jadi pokcoy ya. Pokcoy ini memang awalnya. Nah, ini berapa lama nih? Ini kurang lebih usianya 3 minggu. 3 minggu ya? Kurang lebih 3 minggu lah. Terus panennya? Panennya bisa mulai dari 25 hari sampai 30 hari. Jadi 30 itu udah maksimal ya? 33 lah bisa. Cuman sudah agak terlalu besar, kemudian terlihat kayak agak tua lah gitu. Oh, gitu. Idealnya sih 25 sampai 30. Oke. Terus kenapa bisa tertarik gitu dengan hidroponik itu, apa yang menjadi daya tariknya, Mas? Kalau mudahnya sih memang kebetulan ini rumah, kemudian kebunnya di sini. Jadi sewaktu-waktu saya keluar rumah sedang lihat kebun kan. Wih, mantap. Nah, nggak perlu ke ladang ya? Betul. Sebenarnya kalau kita ke ladang kan waktunya memang siang hari dari pagi kan. Kalau yang ini kapan aja bangun tidur jam sore atau pagi habis subuh bisa langsung kita ngerjain. Kadang juga saya sempat panen sampai jam 11 malam ya masih bisa kerjain. Jadi memanfaatkan pekarangan. Iya betul. Jadi Sobat Yusnadi nih ya, satu tips dari beliau ini ya, manfaatkan pekarangan. Sekecil apapun ada, bisa betul. jadi cuan, ya kan? Oh my god! Wow! Sip. Apa lagi, Mas? Katanya urban farming kan? Urban farming. Padahal di desa. Temen-temen nih, urban farming nih ada istilah ya kan? Urban farming cocok ini. Nah, terus gimana ininya? Prosesnya dari mana awal? Proses awalnya kita mulai dari semai. Semai, mana tuh semai namanya? Semai yang di sana tadi itu. Oke, kita lihat ya. Yang di Mau meja apa? Lihat tadi aja. itu. Bolak-balik kita ya, sorry ya. Aduh, ini ada rotinya nih. Gak apa-apa. Geser dulu. Nah, ini proses semangkuk. semai. Ini kurang lebih usianya sekitar 10 harian lah. 10 hari ya? Sekitar 10 harian. Kita semai dulu dari awal. Kalau biasanya yang kalau pengen modal agak lumayan, kemudian prosesnya mudah, dia pakai namanya rockwool. Apa namanya? Rockwool. Rockwool itu? Rockwool itu media tanam yang busa memang itu nih. Nah, tapi kalau ini
Saya pakai busa. Oh, jadi lebih Kalau pakai efisien. busa sebetulnya sama saja sih, Dad. Oh, ya. Proses awalnya yang membedakan. Hmm. Kalau pakai rokol itu kita potongnya mudah, kemudian lubangnya juga mudah. Nah, tapi kalau ini ya agak-agak susah sih, kita pakai gergaji besi itu kan, kita Oke. potong-potongnya. Terus kemudian kita nanamnya nggak khawatir rusak. Kalau pakai busa ini. Nah, kalau pakai busa ini kan kita gini-gini juga balik lagi. Oh, Nah, kalau tapi pakai kalau itu- pakai roll kita gini udah apa ya? Ambiar namanya? ya. Lumat apa sih namanya? Ya, itulah. Lumat Jadi lah ya, lumat kayak gitulah. Lumat, teman-teman. Apa sih? Agak Ya. hancur lah Hancur. gitu. Nah, gitu. Hancur juragan. Ya, terus Gitu. apalagi yang menjadikan ini efisien juga ya? Nah, iya, lebih murah, awet Murah. pakai busa bekas kasur juga bisa. Bekas kasur, bro. Gitu. Kalau rokok sendiri sudah mahal. Oke, terus dari sini Iya. kemudian berapa Setelah hari ini ya sampai kurang dengan lebih dia ini jadi sudah siap. ini berapa hari nih? Dari kurang mulai lebih 10 ditanam? hari lah, kurang lebih 10 hari. 10 hari, 10 hari baru pindah. Ini sudah siap sih untuk pindah ke ini. Oh, baru kerak. dari sini Pindah ke pindah ke situ. tanam. Coba lihat ini ya, proses pemindahannya dari benih ke tanam. Oh, mau ini coba pindah. Nah, lihat ini aja, medianya aja. Oh, media. Pindahinnya kayak mana oke. modelnya? Ini ke sana dulu enggak apa-apa ya? Boleh, ayo. Ambil. Come on. Oke, atau Oke. ini aja ngelihat contohnya. Ya, boleh itu. Oh, dia. ini. Nah, ini kan pakai busa nih. Yang tadi busa dibawa juga kemari ya? Ya, Dari copot tadi ya? dari busa itu kita potong, kita masukin ke sini. Oke. Nah, ini kurang lebih 1 minggu lah umurnya. Umur 1 minggu. Nah, 1 minggu. Jadi 10 tambah seminggu. Iya. 17 hari berarti nih. Jadi gini nggak masalah sih, kan. Tapi kalau dia rock wool, dia pasti rusak. Rusak. Iya, Oke. Ini rusak. kelebihannya ya. Iya. Jadi begini. pakai busa itu ternyata pertama efisien, murah ya kan. Ya. Terus dia bisa lebih tahan lama gitu Ya, ya. betul. Yang pentingnya murahnya itu. Murah. Yang namanya bisnis operasional murah, cuannya tinggi. Oke itu. terus Ya, ketika kalau idealnya sebetulnya dia ada instalasi apa namanya semai, kemudian peremajaan, kemudian apa sih dewasa ya, Oh, langsung iya. siap panen Oh, kayak gitu oke. besar. Karena memang lahan, kemudian juga modal terutama ya memanfaatkan yang ada dulu lah. Insya Allah Iya. masih bisa Hmm. kita siasati. Kalau yang yang baik itu sebenarnya tetap ada airnya mengalir untuk semai Terus itu. mengalir. Jadi ini Semai. bentuknya dia apa miring ya? Iya miring, kemiringan Oke. sekitar 20 cm lah. 20 dari cm atas kemiringan sampai ya. ke bawah 20 cm. Oke, jadi teman-teman nih, ini area ini itu sebetulnya dia miring ya. Jadi menggunakan gravitasi sehingga dia tidak apa namanya memerlukan alat ya, cuman dia hanya kemiringan aja. Dia namanya sih NFT ya. Aku kurang paham sih panjangannya apa. Ada 2, NFT dan DFT. Kalau ini NFT, DFT itu dia datar, kalau NFT dia miring. Miring, Kelebihannya untuk NFT yang miring ini dia pergantian air selalu sirkulasinya. Oh, terus-terusan. Terus dia berganti. Tetapi kelemahannya ketika mesin mati ini mungkin bertahan bisa 1 jam lah. Dia bisa kering. Oh, bisa keren. Betul. Baru kemarin mati 4 jam lah. Oke. Hampir habis ini. Jadi mesinnya mana tuh? Selamat. Itu mesinnya Oh, jadi di dia bawah. Sirkulasinya dari mesin ya. Ya, sama kayak di akuarium. Lihat Mas, lihat Mas. Boleh. Jadi dia blower ya. Pompa air Pompa kayak air. di apa sih kolam ikan loh. Oke. Di dalam sih. Oke, Ya, jadi dari di situ dalam. mengalirkan ya. Ini naik kita salurkan mulai setelah inputnya di selang ini, kemudian keluar di sana outputnya kembali lagi ke ini. Oh, Selang sirkulasi. itu, sirkulasi terus. Sama kayak di akuarium itu. Filternya kan terus Filternya. kan. Betul. Cuman itu Terus sih perlakuannya bedanya. apa lagi? Dia nggak perlu pakai pupuk segala macam. Apa yang Kita pakai namanya nutrisi AB mix. nutrisi? Pakai nutrisi, Nutrisi. ya. Nutrisi. Abremi. AB mix. AB mix. AB mix ya, pupuk A dan B itu kita racian sih. Oke. Kita racian. Ada 8 jenis pupuk. Kita racik di 2 jenis pupuk. Pupuk A itu 2 jenis pupuk. Kemudian yang pupuk B-nya ada 6 jenis pupuk, kita Di mix kan ya. di mix. Kita dengan sesuai takarannya berapa kita aduk. Baru nanti setiap pagi sih rutinnya Jadi- kita ngecek. Dari mulai penyemaian kemudian sampai dengan dia umur sekian sampai dengan 30 hari baru bisa dipanen. Baru bisa dipanen. Mulai 25 hari
insya Allah bisa. Di depannya ya. Ini umur berapa nih yang ini? Ini sama kayak depan itu, kurang lebih 3 mingguan sih. 3 mingguan. Campur, yang agak gede itu 3 mingguan. Kalau yang kecil ini sekitar 2 minggu. Karena pindahan. Terus saya lihat ini kok ada ini ya, kangkung ya? Ini ada kangkung. Jadi apa sebetulnya yang bisa dijadikan hidroponik ini? Tanaman apa aja? Oh, banyak sih. Mulai dari pokcoy, jenis-jenis sawian ya, Sawian, pokcoy, caisim, kale, kemudian apa lagi ya? Kangkung, bayam, bayam merah, bayam batik, bayam hijau. Bayam itu ya? Model-model seperti itu. Gitu. Terus kalau dari sisi kelemahannya dalam model ini apa yang menjadi? Kalau kelemahannya model instalasi ini yang pertama itu tadi ketika harga mesin ya? mati ya. Oh, gebes mati. Kalau kelemahannya kan, ini mesin mati. Kemudian persiapan awalnya agak ribet, harus telaten. Kemudian modal awal memang agak tinggi. Cuman kelebihannya itu tadi karena dia dekat rumah, kita bisa sewaktu-waktu kemanen. Kemudian biaya perawatannya nggak mahal, persiapan setiap tanam nggak mahal, kayak beda kayak misalnya di sawah pakai tanah ya, olahan tanah itu agak mahal sih, kita perlu mengolah tanah, nyemprot, dan kalau ini itu tadi cuman motong busa, kemudian kita iris saja, semai, kita tutup, sudah bisa naik nanti. Jadi nggak perlu masuk lumpur, nggak perlu tanah-tanahan ya. Betul. Jadi ini, pakai jasmine bisa. Jadi inilah urban farming yang cocok untuk milenial. Tetap bersih ya kan, keren ya, tapi cuan. Terus ini Mas, apa namanya? Kira-kira kalau kaitan dengan biaya nih, satu begini dari modal yang sampean pernah keluarin ini berapa? Dari awal ya? Dari awal, ini cerita awalnya memang kan saya belum bisa nih ngerangkai sendiri modelnya seperti apa, yang ngandelin adik itu tadi. Nah, yang namanya adik kan kita menggunakan tenaga lah ya, tetap ada. Jadi dua rak ini dua rak pertama yang saya punya. Dua rak pertama ini ya? Kurang lebih habisnya 6 jutaan. 6 jutaan. Kalau sama jajannya ngasih kopi sampai 7. Sampai 7 lah. 7 dengan kopi. Iya, dengan kopi sejuta coy. Wow. Ya, kopi dan perniknya lah. Terus coba 7 juta ya. Jadi dapat 2 ini ya. Tapi kalau kita bisa ada waktu mengerjakan sini, bisa ditekan biaya. Itu awal-awal karena kita awalnya ini termasuk ininya sih. Gitu. Paranet ini ya. Idealnya pakai UV, plastik UV. Oh, ideal pakai UV. Idealnya Apa lebih kelebihan? Ya, itu tadi sinar matahari UV nggak masuk ke ini tanaman, kemudian hujan dia tidak apa namanya bisa merusak lah, kalau hujan deras bisa merusak, kemudian ini nggak kemasukan air hujan, kemudian tandon banjir. Aman sih itu aja. Nah, kalau lihat dari apa namanya hitungan bisnisnya Mas, dari mulai sampai nanam itu setiap panen itu bisa ngejual berapa rupiah dari setiap yang pertama kali mulai. Ya. Dulu kita ini masuk mall. Masuk mall? Iya. Oh, mantap. Kita masuk mall. Kita kirim ke Bandar Lampung. Iya, kita kirim ke Bandar Lampung. Ya itu tadi jalannya lewat tadi itu tadi. Jadi kalau jual ke sana dia per kilo. Per kilonya 20.000. 20.000 per kilo. 20.000 per kilo. Nah, kemudian berjalannya waktu ya mungkin karena capek kali ya. Terus kemudian biasa bos kan agak nyendat. Bayarannya sedikit berkurang. Agak lancarnya ya. Ini kelancarannya agak kurang lah. Kemudian nemu pasar tradisional di sini, kita juga pernah nyoba 2 ini udah besar ya, kita jadi satu, kita ikat ini 2.500 ke pasar aja. Kita nggak modal pasti, nggak modal ongkir, nggak modal stiker, nggak modal inilah, cuman langsung kali rapi atau karet. Kita bayar, kita antar, habis dibayar. Nah kebetulan sudah berjalan tuh setiap harinya 25 ikat. 25 ikat. 25 ikat ya. Jadi itu lebih menguntungkan. Iya. Walaupun nggak buahnya gitu ya. Jadi tips dari beliau itu yang penting cash and carry. Nggak diutangin kalau bisnisnya. Betul. Cok. Terus apa lagi Mas? Jadi apa namanya setelahnya model 2 begini ya, nambah jadi ini 2 gitu ya? Nambah. Gimana prosesnya itu? Karena ada permintaan banyak atau apa yang menjadi iya itu kan awalnya kan kita ke Bandar Lampung tuh
banyak kan permintaan, bisa 20 kilo sampai 25, paling dikit 15 kilo. 15 kilo. Kalau 15 kilo kan saya dan istri kan juga bekerja. Nah, Jadi panennya di sisa waktu lah, kadang sampai Oh, larut malam. Nah, persiapan itu yang membuat kami agak berat lah. Kemudian bisa dapat pasar tradisional itu, kemudian kurang sih kalau kita memenuhi permintaan sebenarnya segini. jadi Dikatakan antara kurang lah. permintaan dengan kita memenuhi itu masih banyak kekurangan nih, ketul supply. Sebetulnya kalau mau diturutin, Artinya ya peluang adalah, untuk peluangnya bisa masih bisa. mengembangkan bisa lebih besar lagi ya, masih karena bisa permintaannya besar lagi. Permintaannya banyak lah gitu. Nah, Ah, teman-teman, ini gitu. untuk para milenial nih, rupanya model begini itu banyak permintaannya. Jadi, ayo di pekarangan rumah jangan sampai pekarangan rumah hanya dijadikan sebagai tempat kongko-kongko, tapi untuk produktif ya. Iya betul. Oke, sip. Ini Lumayan Mas, untuk Mas untuk Udin, sorry. untuk sehari-hari lumayan lah. Nah, gitu ya. Gitu. Terus ini Mas, yang namanya model-model apa namanya? Nah, ini datar ya Mas ya? Nah ini yang Nah, GFT oh, datar. datar. Ini belum aktif karena kebetulan mesinnya rusak. Oke. Belum baru satu Ya, periode ya. ini lah. Ya, Karena agak bongkar juga, kita nggak pakai. Kebetulan masih pakai ini. ya. Dan masih pengen sih nambah-nambah lagi instalasi. Terima kasih. Memang karena lahannya sedikit ya, paling enggak nanti rencana sih naik lah. Oh, jadi dia levelnya ke atas ya? Iya. Ke atas ya. 2 tingkat sih. Dua tingkat. Udah nyari-nyari ilmunya di grup, di YouTube, di mana-mana. Nah, ini Udah 2 tingkat. jadi ilmunya itu rupanya banyak sekarang bertebaran di YouTube ya. Betul banyak Jadi nggak perlu kita jauh-jauh kemana-mana ya. Benar. Di rumah, di teras, cari YouTube ya. Nah, daripada scrolling yang nggak jelas-jelas, Iya. mendingan YouTube itu nggak sih? Cari ilmu bisa. Nah, sip. Jadi Kalau pengen tipsnya, gratis ya cari yang ada wifi. cocok. Pebisnis tulen. Ya, kemudian, nah ini terakhir Mas. Kira-kira tips sampean nih untuk teman-teman yang akan mau memulai model begini. Apa nih tipsnya? Tipsnya cari ilmu dulu. Cari ilmu dulu. Karena sebenarnya kalau kita sudah berjalan itu mudah bener. Dari prosesnya sampai apa namanya ya, sampai dia panen, dia sangat mudah dan murah sebetulnya. Tetapi nggak segampang itu, nggak segampang Nggak itu. segampang itu Ferguson. Tidak segampang itu. Ternyata tidak segampang itu. Oke. Contohnya saya sendiri nyoba tadi selada tadi itu sudah 4 kali atau 5 kali lah baru tumbuh itu. Oh. Nah padahal banyak kawan-kawan yang menggir kan sebenarnya itu Pak. Oh. Satu net pot itu bisa 7.000 saya jualnya Pak. 7.000. Satu lubang. Rupanya Nah, tips beliau itu coba terus sampai berapa kali Mas? baru 5 kali. 5 kali baru berhasil. Jadi kalau yang 1 kali sudah gagal, 2 kali gagal terus mundur, itu namanya apa namanya? Kalau kata orang itu namanya itu nggak struggle gitu ya. Nggak struggle, harus struggle. Kalau 2 kali gagal, Mas Coba lagi. coba lagi, 3 kali gagal, coba lagi. Sampai ya Sampai ke 5 kali ya sampai baru berhasil. jangan bosan lah. Ya, contoh misalkan nih untuk para challenge. Ini kan belum panen ya. Belum panen ya, nanti berhasilnya kan udah panen gitu. Kebetulan kan kemarin-kemarin masih ngambil tempat kawan ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini jadi lumayan. Tips ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus menjadi berhasil meskipun ada gagal. Jadi Cari ilmu gagal dulu itu yang penting. lumrah lah ya. Iya, lumrah. Pasti. Cari ilmu dulu, kemudian itu tadi. Dan coba action. Cari modal. Cari modal. Iya, nggak perlu langsung banyak dulu. Dikit-dikit. Satu paralon aja nih dulu. Apa maksudnya? Satu rak inilah. rak dulu ya. Satu rak ini gitu. Kalau dari teman-teman ada yang belajar ini boleh? Boleh silakan. Nah, teman-teman Gratis. Sobat Yusnadi, kalau mau belajar ya, boleh datang ke Desa Labuan Ratu 1, Wai Jepara, Lampung Timur Iya, ya. betul. Boleh terbuka ya Mas ya? Insya Allah. Ada tarifnya nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kopi-kopi boleh lah. Bawa kopi di rumah. Traktir kopi aja. Kopi. Oke, ya. Saya kira ini sore hari ini luar biasa ya. Dari Mas Udin memberikan kepada para Sobat Yusnadi ilmu ya. Mudah-mudahan Mas berkah ya, ilmunya berkah, keluarganya berkah karena tadi menyampaikan sesuatu yang berguna ya, terutama untuk anak-anak milenial ya. Ayo terus berbisnis ya, dari mulai yang kecil ya.
Jangan mikir mau keluar negeri, sini aja masih banyak coy. Masih Ya nggak? banyak peluang Ah, kalau banyak mau. peluang, Betul. ya. Ayo, pekarangannya yang masih tidak dipakai, pakai. Pakai. Belakang rumah pakai, Siap. ya kan? Samping rumah Sampai pakai. rumah pakai. Kalau atas pakai nggak? Kalau bisa. Bisa sebenarnya kalau dia Bisa ada ya? cabang bisa. Kalau cocok ya? Bisa, Oh, bisa. cocok berarti darat, ya kan? Laut udah. Terima kasih ya, Mas Anang. Mas Udin. Mas Udin. Terima kasih, terima kasih Sama-sama, Jod. atas bisa keberhasilannya, mudah-mudahan tambah besar bisnisnya, Amin. bisa lebih sukses lagi. Mudah-mudahan bisa Ya. jadi contoh. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara-saudari semuanya. Inilah salah satu contoh ya, Mas Udin ini merintis dari awal, bisa leading ya, beliau bisa mengembangkan aqua hidroponik ini ya, hidroponik ini menjadi usaha yang menjanjikan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.